Di pusat kota Jakarta, berdiri seorang wanita bernama Alia Pramesti, 35 tahun. Ia dikenal sebagai janda tangguh yang memimpin salah satu bank besar sebagai direktur utama. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Setelan jas mahal, kantor megah dengan kaca tinggi memantulkan kewibawaannya, serta mobil mewah yang selalu menjemput dan mengantarkannya pulang. Orang-orang memandangnya dengan kekaguman, atau mungkin iri. Mereka hanya melihat kemenangan hidupnya. Mereka tidak pernah tahu, di balik pintu rumah besar itu, kesepianlah yang menyambut setiap kepulangannya. Alia telah kehilangan suaminya 5 tahun lalu, penyakit merenggut satu-satunya tempat ia bersandar. Sejak itu, ia membangun benteng tebal di sekeliling hatinya. Ia larut dalam pekerjaan, menumpuk prestasi demi prestasi seolah itu cukup untuk menutup kekosongan yang tak pernah terisi. Di kantor, ia menjadi sosok besi. Semua masalah harus selesai. Semua target harus tercapai. Itulah caranya bertahan. Namun jauh di dalam hati, ia sering bertanya, untuk apa semua ini? Jabatan, uang, kekuasaan, apa gunanya jika setiap malam hanya suara jam dinding yang menemani? Hari itu, Alia menatap lantai pelayanan dari balik kaca ruangannya. Teller sibuk melayani nasabah, staf hilir mudik membawa dokumen. Namun, ada sosok baru yang mencuri perhatiannya. Seorang satpam baru, berdiri tegap di depan pintu masuk. Ia belum mengenalnya. Yang pasti, ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Senyumnya, begitu tulus. Cara ia menyapa setiap orang, bukan sekadar formalitas. Alia sempat bergumam dalam hati, hanya satpam. Tapi anehnya, tatapannya tertahan lebih lama dari seharusnya. Alia menyaksikan dari kejauhan saat satpam itu, dengan sigap, membantu seorang ibu tua yang hampir tidak kuat membawa mat tebal. Ia berlari kecil, mengambilkan kursi, memastikan ibu itu baik-baik saja. Ia menunduk hormat pada setiap karyawan tanpa peduli jabatan mereka. Hal-hal kecil, tapi justru itulah yang mengusik hati Alia. Nama pria itu akhirnya terdengar siang itu, Raka. Baru pindah dari cabang Surabaya. Malamnya, ketika Alia mematikan laptop di rumah yang begitu sunyi, wajah Raka muncul begitu saja di benaknya. Ia mengerutkan dahi, kesal pada dirinya sendiri. Mengapa harus memikirkan seorang satpam? Tapi ia tahu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bahkan tak pernah ia temukan dari para pria mapan yang sering mendekatinya. Keesokan harinya, dengan rutinitas yang sama, Alia tidak menyangka ia menantikan satu hal. Detik ketika ia melihat Raka lagi. Dan benar saja. Setibanya di depan gedung bank, Raka membukakan pintu mobilnya. "Selamat pagi, Bu Direktur." Alia hanya mengangguk kecil. Tetap menjaga jarak. Tetap menjaga wibawa. Hari itu, Alia turun ke lantai pelayanan untuk meninjau langsung sistem antrean nasabah. Dari sana, ia melihat lebih dekat, Raka bukan sekadar penjaga pintu. Ia seperti tuan rumah yang memastikan semua tamu merasa berharga. Ada kehangatan yang sulit diabaikan. Bukan karena wajahnya tampan, tapi cara ia memperlakukan orang, membuat siapapun merasa layak dihargai. Kembali di ruangannya, Alia menangkap pantulan wajahnya di kaca. Ada rona berbeda di matanya. Apakah itu bahagia? Ia cepat menggeleng, menepis jauh pikiran yang mulai berkembang. Ia direktur utama dari bank besar ini. Ia tidak boleh jatuh hati pada seorang satpam. Namun, ia tidak bisa mengingkari, benih kecil itu mulai tumbuh. Siang itu, suasana bank mendadak tegang. Seorang auditor eksternal membawa laporan mengejutkan, terdapat transaksi mencurigakan dalam jumlah besar yang tidak tercatat dengan baik. Para petinggi bank langsung menatap Alia. "Bagaimana ini bisa terjadi, Bu Alia?" tanya salah satu komisaris, nadanya tajam dan menyudutkan. Alia mencoba tetap tenang meskipun dadanya bergemuruh hebat. Ia berjanji akan menyelidiki dan meminta tim melakukan investigasi menyeluruh. Tapi ia tahu, jika kasus ini bocor ke publik, reputasi bank dan posisinya sebagai direktur bisa hancur seketika. Dari lobi, Raka menyapanya seperti biasa. Namun hari itu, sapaan itu terdengar seperti sebuah pengingat. Ia tidak sendirian. Tatapan Raka seolah memberi Alia ketenangan, meski hanya sekejap. Malam itu, Alia tidak bisa memejamkan mata. Ia memikirkan kemungkinan terburuk, media, skandal, jabatan yang dipertaruhkan. Namun dalam gelisah itu, wajah Raka muncul lagi, seperti cahaya kecil yang menghangatkan hati di tengah badai. Mungkin, di saat semua masalah itu mulai mengepungnya, Raka adalah satu-satunya alasan ia tetap kuat berdiri. Pagi itu, Alia tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Gedung masih lengang, hanya beberapa petugas kebersihan yang lalu lalang membersihkan lantai. Namun, di depan pintu utama, seorang pria sudah berdiri tegak dengan seragam birunya, "Raka." "Pagi sekali, Bu Direktur," sambutnya sopan. Alia menahan lelahnya dan hanya menjawab singkat bahwa ada pekerjaan yang harus segera ia selesaikan. Lalu Raka membalas dengan kalimat sederhana, "Semoga dimudahkan ya, Bu." Entah mengapa, ucapan itu terdengar seperti doa yang menenangkan hati yang sedang rapuh. Hari itu Alia bergelut lagi dengan tekanan besar. Tim audit internal bekerja tanpa henti menelusuri transaksi-transaksi yang mencurigakan. Telepon dari para petinggi bank berdatangan,
Bukan untuk memberi dukungan, melainkan tuduhan terselubung pada kompetensinya sebagai pemimpin. Tubuhnya lelah tak tertahankan. Saat turun sejenak ke lobi untuk menghirup udara, Raka menghampiri dengan raut cemas. "Bu, Anda terlihat lelah. Kalau bisa, coba istirahat sebentar. Jangan dipaksakan." Alia terhenyak. Jarang sekali ada yang berani menasihatinya seperti itu, apalagi seorang satpam. Tapi justru itu yang membuat kata-kata tersebut terasa menusuk, namun hangat. Ia hanya membalas senyum tipis. Di tengah orang-orang yang menjaga jarak hanya karena jabatannya, dialah satu-satunya yang benar-benar terlihat peduli. Malamnya saat pulang, Raka sempat membuka pintu mobilnya dan berucap, "Hati-hati di jalan, Bu." Senyum Alia kali itu lebih tulus. Ia mulai menyadari satu hal, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih mudah. Audit belum menemukan bukti yang jelas, sementara tekanan dari Dewan Komisaris semakin menekan dan menyudutkan. Alia merasa setiap langkahnya diawasi, setiap keputusan dinilai salah. Ia bisa saja runtuh, jika bukan karena momen kecil yang selalu menguatkannya. Saat hujan deras tiba-tiba mengguyur halaman bank, Raka diam-diam menawarkan payung. Tindakan sederhana itu justru membuat Alia merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai direktur. Namun, suara lain di benaknya terus berbisik tajam. "Tidak, Alia. Kau tidak boleh jatuh cinta pada seorang satpam. Apa kata orang nantinya?" Ia berusaha menghindar. Melewati pintu belakang, tenggelam dalam rapat-rapat panjang, menyibukkan diri dalam laporan dan presentasi. Tapi semakin ia menjauh, semakin ia sadar, benih perasaan itu telah tumbuh terlalu dalam. Suatu sore, Alia berdiri di balkon ruangannya menatap langit jingga Jakarta. Dari atas, ia melihat Raka membantu seorang nasabah lanjut usia naik taksi. Gerakannya tulus, tak dibuat-buat. Ada desir hangat yang tiba-tiba mengalir di dadanya. Ia memejamkan mata dengan napas berat. "Alia, jangan bodoh. Jangan biarkan hati ikut campur." Tapi hati tak bisa terus dikekang. Semakin ditahan, semakin kuat ia memberontak. Hari itu, Alia sengaja turun ke lantai layanan lebih lama dari biasanya, berpura-pura meninjau antrean. Padahal, matanya sibuk mencari sosok berseragam biru itu. Dan di sana ia berdiri, sibuk menata jalur antrean sambil tetap menyapa setiap nasabah dengan keramahan yang sama. Saat Alia hendak kembali ke ruangannya, Raka menahan langkahnya sebentar. "Bu Direktur, jangan lupa makan siang ya. Anda kelihatan belum sempat makan." Hanya kalimat sederhana, tetapi cukup membuat hati yang hampir retak kembali utuh. Alia berjalan pergi tanpa komentar, namun sepanjang siang wajahnya menahan senyum yang susah ia hilangkan. Mulai hari itu, ia merasa terikat. Tangannya sering melihat jam kerja. Ia mencari alasan agar turun ke lobi. Bahkan merasa hampa jika tak melihatnya barang sekali. Namun, kenyataan pahit datang menyusul. Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Bu Direktur sering turun ke lobi, bukan buat cek pelayanan, tapi buat lihat Pak Raka." "Iya, aku juga lihat kok." Alia tetap melangkah anggun, seolah tak mendengar apapun. Tapi begitu pintu ruangannya tertutup, ia duduk terdiam dengan napas terengah. Wanita yang selama ini dianggap sempurna, kini jadi objek gosip hanya karena satu hal. Ia mulai mencintai seseorang yang tak seharusnya ia cintai. Raka tetap bersikap wajar, tidak pernah memanfaatkan kedekatan itu. Justru semakin sederhana, semakin membuat Alia tak mampu menghapus rasa yang telah tumbuh. Suatu sore, hujan turun deras. Alia terlambat pulang karena rapat panjang. Saat keluar gedung, Raka sudah menunggunya dengan payung terbuka. "Sudah malam, Bu. Biar saya antar sampai mobil." Keduanya berjalan bersama di bawah hujan. Dunia terasa lebih pelan, lebih tenang. Tidak ada gosip, tidak ada jabatan. Hanya dua manusia yang sama-sama lelah, namun saling melengkapi. Namun begitu masuk mobil, Alia sadar, momen kecil itu bisa menjadi masalah besar jika terlihat orang lain. Ia menatap Raka sebelum pintu mobil ditutup. "Terima kasih." Raka tersenyum, lalu kembali ke posnya. Dalam perjalanan pulang, batin Alia berkecamuk hebat. Antara mempertahankan wibawa, atau membiarkan hatinya merdeka. Dan pada akhirnya, ia memilih jalan yang terasa paling aman. Menjauh. Hari-hari berikutnya, Alia sengaja membatasi langkahnya. Tidak lagi turun ke lobi, meminta staf lain menangani urusan yang biasanya membuatnya bertemu Raka. Bahkan saat tiba pagi-pagi, ia langsung berjalan cepat masuk gedung, menghindari tatapan ramah yang selama ini ia nantikan. Setiap langkah terasa berat. Namun ia terus memaksa diri. Dan Raka menyadari perubahan itu. Suatu siang, tanpa rencana, Alia melewati lobi tempat Raka bertugas. Pria itu menatapnya dengan raut bingung yang sulit disembunyikan. "Bu Direktur, apa saya melakukan kesalahan?" Pertanyaan sederhana itu menusuk jauh ke dalam hati Alia. Bukan Raka yang salah, justru hatinya sendiri yang panik dan ketakutan. Tapi ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. "Tidak, saya hanya sedang sangat sibuk." Raka mengangguk pelan, namun sorot kecewa itu jelas terlihat. Sejak hari itu,
Ruang di antara mereka seolah berubah. Alia berhasil menjauh, tapi setiap kali berjalan melewati lobi, ia merasa sesuatu hilang. Sunyi malam kembali datang, hanya ditemani detak jam yang memantulkan kesepiannya. Ia mencoba menghibur diri. Ini demi kebaikan. Demi reputasiku. Demi menghentikan gosip. Namun jauh di dalam hati, ia tahu ia berbohong pada dirinya sendiri. Dan semua kebohongan itu runtuh pada satu sore yang tak pernah ia bayangkan. Alia baru saja keluar dari ruang rapat para komisaris. Tekanan begitu besar menimpanya. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan ini, mungkin sudah saatnya jabatan itu dipertanyakan. Ucapan itu masih terngiang di kepalanya. Langkahnya gontai. Ia berjalan tanpa peduli siapa yang melihatnya. Raka masih berada di posnya. Begitu melihat Alia, pria itu langsung menatap penuh cemas. Bu Direktur, Anda baik-baik saja? Alia ingin menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Ia hanya menggeleng pelan. Saya tidak tahu apa yang sedang Ibu hadapi, tapi saya percaya, Ibu pasti bisa melewatinya. Kata-kata itu, sederhana, namun jauh lebih menenangkan dibanding motivasi dari para pemegang jabatan yang hanya memikirkan diri sendiri. Alia menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Raka bukan sekadar satpam sederhana. Ia melihat seorang laki-laki yang tulus dan berani, di saat semua orang lain memilih menjaga jarak. Terima kasih, Raka. Dan sejak saat itu, langkahnya terasa berbeda. Entah masalahnya akan selesai atau tidak. Yang jelas, ada seseorang yang benar-benar peduli. Tanpa syarat, tanpa pamrih. Beberapa hari kemudian, laporan audit akhirnya keluar. Hasilnya jauh lebih buruk dari dugaan. Ada indikasi penyalahgunaan dana besar, dan sebagian pihak menuding Alia lalai mengawasi. Suasana kantor mendadak membeku. Manajer-manajer yang dulu kagum padanya kini menjaga jarak. Mereka sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Alia duduk di ruangannya, kepala penuh tekanan. Kursi direktur yang dulu membanggakan kini terasa seperti jebakan. Sore itu, ia berjalan keluar gedung. Raka melihat wajah lelahnya dan langsung menatap Iba. Semua orang, seolah menjauh dariku, ucap Alia lirih, tanpa sadar. Saya tidak, Bu. Jawaban pendek itu justru menusuk paling dalam. Ketika seluruh dunia meragukan dan meninggalkannya, Raka tetap berdiri di sisinya. Hari berganti hari, dan Alia baru benar-benar merasakan betapa sepinya dunia ketika reputasi dipertaruhkan. Teman arisan berhenti mengundang. Rekan bisnis tiba-tiba hilang tanpa kabar. Bahkan keluarga menjaga jarak. Takut ikut tercoreng. Di kantor, tatapan curiga bertebaran. Bisik-bisik semakin jelas terdengar. Setiap langkah Alia seperti membawa aib berjalan di atas karpet merah. Hingga suatu siang, sebuah pesan singkat masuk dari sahabat lamanya. Alia, mungkin lebih baik kamu mundur. Dengan posisimu sekarang, sulit sekali menyelamatkan reputasi. Mundur. Kata itu menggema seperti vonis akhir. Alia terdiam lama. Semua yang ia bangun bertahun-tahun, seolah hancur hanya oleh satu badai. Air mata hampir jatuh ketika suara batin terngiang. Saya tidak, Bu. Suara Raka. Sosok yang masih percaya saat seluruh dunia meragukannya. Namun badai belum selesai. Hari itu, media mengabarkan berita besar. Direktur Alia Pramesti diduga menutup mata atas penyelewengan dana nasabah. Judul itu menyebar cepat kemana-mana. WhatsApp keluarga, grup bisnis, media sosial. Nama Alia menjadi santapan publik. Ia duduk di ruang kerja dengan tangan gemetar. Telepon dari pusat terus masuk, menekan agar ia segera membuat klarifikasi publik. Ini bukan lagi sekadar ujian. Ini bisa menghancurkan karirnya, bahkan hidupnya. Sore itu ia pulang cepat, masuk kamar, dan menangis sejadi-jadinya. Semua pencapaian, kekayaan, jabatan, ternyata rapuh di hadapan satu badai. Namun di tengah air mata itu, suara yang sama kembali terdengar dalam batinnya. Saya tidak, Bu. Seolah menjadi jangkar terakhir yang mencegahnya karam. Dan di titik paling rendah hidupnya, Alia mulai mengerti. Yang ia butuhkan bukan kekuasaan, bukan jabatan, bukan kekaguman orang. Yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang tetap bertahan, meski seluruh dunia pergi. Dan dari semua orang itu, hanya Raka yang membuktikannya. Malam itu, Alia masih terduduk lemah di ruang tamunya. Matanya bengkak, pipinya masih basah oleh jejak air mata yang belum sepenuhnya kering. Ponselnya tiba-tiba berdering, panggilan dari seorang komisaris senior. Alia, Dewan sudah mengambil keputusan. Kalau kau masih ingin mempertahankan posisi itu, ada syarat yang harus kau penuhi. Kau harus tampil di media, membuat klarifikasi besar-besaran, menunjukkan bahwa kau masih layak dihormati. Dan satu hal lagi, tidak boleh ada celah dalam hidupmu. Bahkan gosip pribadi sekecil apapun harus bersih. Alia terdiam. Ia tahu jelas maksud ucapan itu. Mereka sudah mendengar rumor tentang kedekatannya dengan seorang satpam. Bagi mereka, itu bukan sekadar gosip. Itu noda. Dan noda sekecil itu cukup untuk menjatuhkan wibawa seorang direktur utama.
Ketika panggilan berakhir, Alia termangu tanpa suara. Jika ia ingin tetap berada di kursi itu, ia harus menjauh dari Raka sepenuhnya. Menghapus sosok yang selama ini menguatkannya. Menutup rapat rasa yang terlanjur tumbuh. Namun bagaimana mungkin? Di saat semua orang pergi, hanya Raka yang tetap ada. Pilihan itu kini berdiri di hadapannya. Tetap menjadi direktur dengan hati yang kembali kosong. Atau kehilangan jabatan namun meraih kebahagiaan yang tulus. Dan Alia ketakutan. Karena ia tahu jawabannya, menyakitkan. Malam itu, nafasnya terasa sesak. Alia mengambil ponsel dan mengetik pesan yang jarinya sendiri gemetar menuliskannya. Bisakah kita bertemu? Aku butuh bicara. Ia turun dengan mantel tipis, mencoba menutupi wajah yang terlihat sangat letih. Di bawah lampu jalan yang remang, Raka sudah berdiri menunggunya. Raka, aku harus memilih. Dan pilihanku akan mengubah segalanya. Mereka memintaku menjauh darimu. Kalau aku ingin tetap menjadi direktur, aku harus pura-pura bahwa kamu tidak pernah ada dalam hidupku. Raka terdiam sejenak. Tatapannya jujur, tidak goyah. Kalau itu yang terbaik untuk ibu, lakukanlah. Namun Alia menggeleng dengan suara bergetar. Raka, kebahagiaan itu justru ada bersamamu. Untuk pertama kalinya, Alia sepenuhnya jujur, pada dirinya sendiri, dan pada pria yang berdiri di hadapannya. Tapi kejujuran itu harus dibayar mahal. Keesokan paginya, berita buruk meledak di media. Ada foto buram dirinya berbicara dengan Raka di depan pos jaga bank malam sebelumnya. Judulnya tajam dan memalukan. Direktur bank ternama terlalu dekat dengan bawahan rendahan. Tangan Alia kembali gemetar. Rasanya seperti dunia menelanjanginya tanpa ampun. Pesan demi pesan masuk ke ponselnya. Ada yang menegur halus, ada pula yang terang-terangan mengecam. Alia menutup wajahnya. Dunia mungkin menertawakan pilihannya, tapi setidaknya kali ini ia memilih dengan hatinya yang sadar. Di tengah kekacauan itu, Raka diam-diam menemuinya. Saya minta maaf, Bu. Mungkin saya justru membuat semuanya semakin sulit. Alia menggeleng pelan, suaranya tulus. Tidak, Raka, kamulah alasan aku masih mampu bertahan. Badai kecaman semakin besar. Namun jauh di dalam dirinya, tumbuh keyakinan baru. Ia tidak lagi sendirian menghadapi semuanya. Dan keyakinan itulah yang akhirnya mendorong Alia melakukan hal paling sulit, sekaligus paling melegakan dalam hidupnya. Senin pagi, ia berdiri tegak di ruang rapat utama. Para komisaris, manajer, staf senior, semua memandangnya. Selama bertahun-tahun, jabatan ini menjadi identitas dan kebanggaan saya. Tapi beberapa waktu ini, saya belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kursi direktur. Saya tidak ingin lagi hidup hanya untuk citra. Saya ingin hidup dengan hati yang jujur. Karena itu, hari ini, saya mengundurkan diri sebagai direktur utama. Beberapa wajah terkejut. Beberapa justru terlihat lega. Ada yang berusaha mencegahnya, ada juga yang menilai itu kekalahan. Tapi anehnya, Alia tidak merasa kalah sama sekali. Saat ia melangkah keluar, pundaknya terasa ringan. Di lobi, Raka berdiri seperti biasa. Namun kali ini, Alia menatapnya dengan senyum yang penuh keyakinan. Kini, ia bisa memilih Raka. Tanpa ada lagi tembok status yang mengikatnya. Di mata Raka, Alia melihat kebahagiaan sederhana. Yang terasa jauh lebih tulus daripada gemerlap kekuasaan yang selama ini ia miliki. Sejak hari itu, hidup Alia berubah total. Ia bukan lagi direktur bank penuh rapat dan tekanan. Ia menjadi wanita biasa yang belajar menikmati hidup. Pagi-pagi ia duduk di teras sambil menyeruput kopi, bukan terburu-buru mengejar meeting. Ia kembali merawat tanaman, memasak untuk dirinya sendiri, merasakan hidup yang lebih nyata. Dan yang paling mengubah hidupnya adalah sosok Raka yang kini hadir bukan lagi dari balik pintu lobi bank. Pria itu sering menemani Alia berjalan sore, atau sekadar duduk menikmati angin di taman dekat rumah. Awalnya ada canggung. Perbedaan dunia mereka terlalu jauh. Namun setiap kali Raka tersenyum sederhana dan tulus, Alia semakin yakin, ia tidak kehilangan apa-apa. Justru ia menemukan yang paling berharga, ketenangan hati. Sore itu, Alia dan Raka duduk berdampingan di sebuah taman kota. Angin lembut berhembus, membawa suasana damai yang sudah lama tidak Alia rasakan. Raka tampak ragu, sebelum akhirnya memberanikan diri mengutarakan isi hatinya. Ibu, maksud saya, Alia, apakah Anda benar-benar yakin dengan semua ini? Hidup sederhana bersama saya, tanpa kemewahan yang biasa Anda punya. Alia tersenyum pelan, menatap pria yang kini menjadi tempat ia bersandar. Raka, justru bersamamu aku merasa hidup. Kekayaan bisa hilang, jabatan bisa digantikan. Tapi ketulusanmu, itu yang membuatku merasa cukup. Raka terdiam. Keraguan di matanya perlahan mencair menjadi harapan. Dengan sangat hati-hati, ia menggenggam tangan Alia, seolah takut wanita itu akan menolak. Namun Alia justru membalas genggaman itu lebih erat. Di tengah keramaian taman, suara anak-anak bermain, dan langkah orang-orang yang berlalu, dunia seakan menyempit hanya untuk mereka berdua. Untuk sesaat, tidak ada gosip,
tidak ada jabatan, tidak ada masa lalu yang menyakitkan. Yang ada hanyalah dua hati yang saling menemukan. Saat itulah Alia mengerti makna kebahagiaan yang sebenarnya. Dulu ia mengira bahagia berarti berada di puncak, memiliki kuasa, kekaguman, rumah megah, dan harta yang membuat semua orang menunduk hormat. Tetapi ia telah melihat sendiri betapa rapuhnya semua itu. Cukup satu badai, dan semuanya hampir hilang seketika. Kini, kebahagiaan baginya jauh lebih sederhana. Hanya dengan duduk bersama Raka di bangku taman. Hanya dengan tertawa bersama tanpa topeng. Hanya dengan merasakan tangannya yang hangat. Dan tahu bahwa ia dicintai bukan karena gelarnya, tapi karena dirinya. Alia sadar, ia mungkin telah kehilangan banyak hal. Harta, jabatan, status, semua itu pernah menghilang dari genggamannya. Namun ia juga tahu, ia justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang tulus. Cinta yang sederhana. Cinta yang nyata. Dan dari perjalanan panjang yang penuh luka serta pelajaran, Alia belajar satu hal. Hidup bukan soal seberapa tinggi seseorang berdiri, melainkan siapa yang tetap menggenggam tangan kita. Ketika seluruh dunia berusaha menjatuhkan